Kalau menurut saya, kata kunci dari Prabowo ini, Prabowo harus mampu melepaskan hubungan politik emosionalnya dengan Jokowi. Prabowo ini adalah orang yang tidak pendam, orang yang tidak memiliki dendam, orang yang tidak memiliki kebencian turun-temurun pada orang itu. Dia adalah dia benar-benar selesai. Oleh karena itu, memasukkan Gatot Nurmantio, masukkan Anies, masukkan Ganjar dan PDIP sana, ini adalah rekonsiliasi untuk memperkuat pemerintahnya Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Mantap. Ya, sobat RH sekalian, saya ada tamu yang sudah lama nggak kesini ya. Beliau politisi senior Partai Persatuan Pembangunan, Rumah Besar Umat Islam, yang sekarang kebetulan belum ada pintu di parlemen. Dan menghadapi pemilihan ketua. Nanti kita tanya ya, apakah sebagai politisi senior masih berminat mengurusin P3. Dan isu kedua, kita bicara dengan tuduhan makar Prabowo, karena beliau ini juga punya pengalaman buruk dituduh makar. pernah mendekam di penjara era Jokowi selama 6 bulan. 8 bulan. Sama seperti Syagan dan Nenggolan, Hanten Permana, tapi dengan tuduhan berbeda-beda. Kalau beliau Jenderal siapa? Kiflan Zen, Egy Sujana dan Lius Sungkarisma. Habil Merati. Selamat, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam, bro. Saya biasa panggilnya bro ketua, walaupun jauh lebih senior daripada saya. Jadi bro ketua, kita mulai dari tudingan atau tuduhan Prabowo bahwa demo kemarin mengarah kepada makar dan terorisme. Silakan. Ya, Bung Rafli, seorang presiden bila mengeluarkan suatu pernyataan yang sangat strategis, yang sangat mengganggu politik maupun ekonomi, mengarah kepada instabilitas, kan? Ya. Bahwa seorang presiden mengatakan makar dan terorisme, nggak main-main itu. Main-main. Artinya tidak mungkin seorang presiden bisa membuat statement tersebut bila tidak ada informasi dari instrumen alat-alat negara. Ya. Ya kan? Ya. Kita tahu bahwa instrumen negara itu adalah BIN, BAIS, ya kan? Ya. Tentu Kapolri juga kan? Ya. Apalagi ini adalah mantan jenderal ya. Apalagi mantan jenderal, apalagi Prabowo ini seorang mantan jenderal dan seorang Sandi Yuda kan? Ya. Ya, dan kultur. Ya, agak dekatin bro. Nah jadi kalau pengen nyaman di Nina digeser lagi, karena kita live kita. Ya. Jadi menurut hemat saya pernyataan ini bukan kaleng-kaleng, bukan pesan kosong. Ya. Tapi benar-benar informasi yang dia dapat oleh Prabowo dari hasil analisis intelijen, ya kan? Dalam hal ini mungkin BAIS atau BIN. Ya, oleh karena itu, ini tidak bisa hanya sebatas statement, ya kan? Tapi harus diverifikasi, harus secara fisik itu harus dibuktikan siapa sesungguhnya pelaku terorisme itu dan makar, ya kan? Karena selama ini kasihan umat Islam ya, setiap ada kegiatan yang mengarah ke sana, selalu kan umat Islam dituduh kan makar terorisme, kan begitu kan? Nah, sekarang harus dibuktikan bahwa ini siapa dalangnya, ya kan? Siapa? Karena isu terorisme ini maupun makar ini harus dihentikan, supaya kedepannya tidak lagi umat Islam dituduh sebagai pelaku makar, pelaku terorisme, kan begitu kan? Ya. Karena ini paling penting kan? Ini adalah pintu masuk untuk membuktikan bahwa apakah terorisme itu maupun makar itu benar-benar ada atau tidak ada, ya kan? Sebagai seorang presiden membuat pernyataan demikian harus dibuktikan oleh instrumen negara. Pertama. Yang kedua, Bung Dovili, yang paling strategis juga, poin-poin yang paling penting bahwa
KIB ini memiliki jaringan komunikasi dan informasi kepada sekitar 600 kampus di Indonesia. Ya kan? Kita berinteraksi dengan mahasiswa KIB kan. Bung Refli tahu itu. Jadi ketika kami berbicara sama mereka, saya hakul yakin bahwa tidak mungkin mahasiswa pelaku makar, pelaku terorisme maupun pelaku pembakaran. Itu tidak mungkin mahasiswa. Ya kan? Karena mahasiswa itu dia adalah basicnya kan intelektual kan. Basicnya adalah bicara secara kaidah-kaidah ilmiah dan hukum. Dan rasanya tidak mungkin juga aktivis-aktivis NGO yang yang kritis, nggak mungkin juga. Jadi adalah untuk membuktikan itu, pertama adalah kita harus ignore bahwa itu bukan mahasiswa, ya kan? Ya kan harus kayak itu kan, kita harus ignore kan, kita nolak bahwa pelakunya bukan mahasiswa, pelakunya bukan buruh, ya kan? Pelakunya bukan NGO. Lalu siapa? Siapa mereka ini? Pembakaran kan jelas kan ada di berita itu, pembakaran pakai baju hitam-hitam. Kan kita tahu siapa itu mereka itu. Pembakaran halte. Itu kan polisi bisa menyidik, bisa melakukan penyelidikan siapa yang melakukan pembakaran itu. Supaya kita pingin hidup tenang di negeri ini gitu kan. Ya kan? Kita pingin hidup tenang dan supaya juga Prabowo bisa membangun dengan tenang. Nah, kalau ada ini isu terorisme dari presiden tidak diselesaikan, ini menjadi obstacle, menjadi penghalang untuk masuknya investasi. Ya kan? Seorang presiden dia mengatakan bahwa kegiatan kemarin itu adalah terorisme dan makar, bagi investor akan sulit masuk. Nah, bagaimana caranya supaya investor itu confident? Maka harus instrumen negara, dalam hal ini BAIS, BIN, kepolisian, harus membuktikan, ya kan, bahwa ini benar-benar terjadi makar, siapa oknumnya gitu, kelompok mana yang mau makar, kelompok mana terorisme gitu kan. Nah ini harus dibuktikan. Sekira itu yang hal yang paling penting ya. Kemudian bahwa harus juga dihindari bahwa jangan sampai ada antar lembaga negara saling bertanggung jawab, ya kan? Karena manakala isu terorisme ini atau makar ini kan sekarang saling curiga kita kan, jangan sampai membuat antar lembaga saling curiga kan. Nah ini kan juga tidak sehat bernegara, Bung Refli kan, tidak sehat bernegara. Jadi mestinya Prabowo juga kemarin itu jangan dilihat daripada pembakarannya, ya kan, tapi harus dilihat siapa yang bakar. Jangan hanya dilihat apinya kan, tapi dari mana sumber apinya kan. Nah ini kan harus jadi pelajari Prabowo, dan Prabowo jangan hanya fokus kepada aparat keamanan yang luka-luka, tapi juga harus lihat juga yang meninggal, berapa orang meninggal kan, kerusakan rumah-rumah, misalnya Sri Mulyani rumahnya dirusak, Sahroni, Uyakuya kan, ini kan tidak mungkin mahasiswa yang melakukan itu kan, bukan mahasiswa, lalu siapa? Nah inilah tugas kepolisian, yang harus menemukan ini harus kepolisian, ya kan. Selanjutnya juga hal yang paling penting bahwa saya tahu persis, saya lama bergaul dengan Prabowo juga ya. Ya, saya dengan Prabowo lama bergaul. Saya berpisah sama dia ketika 2024 saya dukung Anies, ya kan? Jadi artinya bahwa Prabowo ini memang bukan presiden kaleng-kaleng juga gitu, ya kan? Bukan presiden yang dibiayai oleh oligarki, ya kan? Partai Gerindra, partainya tidak dibiayai oleh oligarki, tapi benar-benar dari kantungnya keluarganya Prabowo sendiri untuk bangsa, ya kan? Ini kita melihat bahwa ini beda gitu kan, ya kan? Beda artinya bahwa fenomena ini bahwa harus dimanfaatkan oleh rakyat dan politisi, bahwa kepemimpinan Prabowo ini, ya kan, jangan sampai tergerus karena isu-isu makar dan terorisme ini kan. Ini kan bisa tergerus di kekuasaannya. Kalau Pak Prabowo tidak hati-hati, ini bisa menjadi bumerang kan. Bumerang kenapa? Karena orang akan menuntut mana itu bukti makar dan teroris. Kegiatan kemarin kan, karena ini kan harus ada buktikan kan. Ya. Jadi saya kira kesempatan ini kesempatan yang paling baik bagi Prabowo untuk membersihkan anarsir-anarsir yang ada sekitar dia, kan?
Jadi momentum ini harus digunakan Prabowo semaksimal mungkin untuk membersihkan anasir-anasir yang sedang berkeliaran di sekitar dia. Karena dia akan mengganggu pemerintahannya. Saya kira itu dari. Oke. Tetapi terkesan ya bahwa pihak polisi gitu ya, pihak penegak hukum cari-cari yang kira-kira kambing hitam aja. Misalnya Del Pedro Marhaen itu anak yang baru lulus kuliah S1 2-3 tahun yang lalu yang pernah nantang Ade Armando debat, kemudian menjadi direktur eksekutif Lokataru di bawah yang didirikan oleh Haris Azhar. Kemudian ada juga mahasiswa Universitas Bung Karno dan lain sebagainya. Bahkan ada pegawai sekretariat ASEAN gitu ya, yang sebenarnya cuma bikin status itu loh, gedung Bareskrim kalau Anda mau bakar gitu kan. Dia tidak nyuruh bakar kan gitu. Itu malah itu yang ditangkap beserta ribuan mahasiswa atau mungkin pengunjuk rasa lainnya. Tetapi yang tadi siapa dalang mengarah terorisme, siapa mengarah ke dalang makar tuh nggak jelas tuh. Nah, ini kan artinya berlawanan dengan pernyataannya presiden kan? Iya. Iya kan? Artinya presiden mengatakan makar dan terorisme, mestinya polisi itu jangan bermain pada mahasiswanya. Ya. Mahasiswa ini kan tidak mungkin melakukan makar, tidak mungkin melakukan terorisme, tidak mungkin melakukan pembakaran, tidak mungkin melakukan pembakaran rumah Sri Mulyani, tidak mungkin melakukan pembakaran daripada rumah Sahroni, tidak mungkin melakukan pembakaran pada Uya-Kuya, tidak mungkin membakar kantor polisi. Ya kan? Sejahat-jahatnya mahasiswa, dia masih taat hukum. Ya kan? Oleh karena itu, buat apa polisi fokus di sini? Ya paling tinggi bakar ban dia cuma. Bakar ban, orasi. Ya kan? Jadi artinya polisi harus fokus siapa yang membakar itu halte. Siapa yang mengarahkan penjarahan rumahnya Sri Mulyani. Siapa yang mengarahkan pembakaran Uya Sahroni. Kan ini kan. Nah, jadi kalau ini tidak ditemukan, jangan sampai polisi mencari kambing hitam mahasiswa, kan kasihan mahasiswa. Ya kan? Ya, soal kambing hitam itu ya, Bro sendiri kan sudah pernah merasakan di kambing hitam kan ketika tahun 2019 ada tudingan makar juga. Yang kemudian Bro kena, Kiflan Zen kena, kemudian Lius Sungkarisma kena, Egy Sujana kena. Kalau untuk Lius sama Egy Sujana bahkan sampai sekarang kasusnya nggak jelas tuh, digantung begitu aja. Masih tersangka kan? Iya, digantung lah pokoknya. Walaupun Lius sudah meninggal, sudah selesai berarti. Egy yang belum. Kalau Kiflan Zen sempat juga ditahan atau divonis gitu. Ya, bareng. Bro. Jadi pada waktu itu gimana konstelasinya? Kok kurang lebih sama aja? Ya, hampir mirip. Iya. Kasus di 2019. Ya. Itu kita demo-demo di Bawaslu kan? Iya. Ya, itu waktu memperjuangkan Prabowo kan, keadilan suara itu kan. Iya. Soal kecurangan pemilu. Ya. Terus saya pun dituduh membiayai pembelian senjata, membunuh jenderal, membunuh ini kan termasuk katanya membunuh Wiranto, Budi Gunawan, LPP, Budi Gunawan, Yunarto Wijaya. Ini kan ini tuduhan-tuduhan yang nonsen. Ya kan? Jadi saya hari berpikir, ini apa? Saya benar-benar kan? Ini apa hubungannya dengan saya dengan Kiflan Zen gitu kan? Oh, karena ada pengakuan bahwa saya memberikan uang kepada Kiflan Zen. Tahu berapa biayanya? Berapa? Dituduh biaya itu $15.000. Sing dolar. 150 juta. Masa 10 juta mau bunuh jenderal itu kan? Itu kan nggak masuk akal. Nah, cara-cara polisi seperti begini dihentikan, ya kan? Nah, jangan sampai skema ini kembali lagi dikerjakan untuk skema yang sekarang ini. Ini harus nggak boleh gitu, ya kan? Nggak boleh. Jadi memang harus tugas polisi sekarang ini adalah harus membuktikan pernyataannya presiden. Waktu itu Bro dihukum berapa lama? 8 bulan. 8 bulan makar kok cuma 8 bulan. Makanya membunuh orang kan tahu saya. Berapa itu dituding apa pada waktu, pasal berapa kenanya? Saya membiayai pembelian senjata. Saya kena pasal
155 ya, ikut serta apa itu? Turut serta. Oke, turut serta 55. 55 turut serta. Lalu Kiflan sendiri kena berapa lama? Bulanan juga. Dia justru lebih rendah daripada saya. Aneh. Padahal pelakunya dalam tanda kutip dia kan? Dia 56. Iya. 56. Bro turut serta tapi dia dia 56. Lebih hukumannya justru lebih besar gitu kan. Ya, gitu. Jadi memang cara-cara penegakan hukum kita juga memang harus perlu direvitalisasi lah, perlu diluruskan, kan? Oke, bro. Sekarang kita bicara pada dimensi kedua. Tapi sebelumnya coba di closing statement kan pernyataan bro mengenai makar Prabowo ini apa ya? What should be done? Apa yang harusnya dilakukan? Pandangan saya. Kata-kata makar yang keluar dari pernyataan seorang presiden dan terorisme ini tidak boleh didiamkan, ya kan? Ya. Harus ditemukan pelakunya. Pasti presiden bicara begitu ada bukti, ya kan? Masa presiden bullshit gitu ya? Nggak mungkin bullshit. Ya. Jadi harus ada bukti. Bagaimana cara untuk membuktikannya ini adalah maka presiden harus membentuk tim pencari fakta, ya kan? Ya. Dan saya mengusulkan agar diangkat Gatot Nurmantio. Oke. Ya kan? Gatot Nurmantio diangkat sebagai pencari fakta. Tim pencari fakta. Ketua tim pencari fakta, ya. Dibantu dengan Abraham Samad, Bambang Wijayanto, Refli Harun, dan yang lain yang punya kredibilitas, yang independen, ya, supaya benar-benar dapat menyajikan fakta dan data yang benar. Oke. Ya kan? Ini juga untuk melindungi seluruh bangsa kan? Ya. Ya kan? Menurut saya itu yang paling penting. Oke. Bro, Anda tiba-tiba menyinggung Gatot Nurmantio. Kalau kita kaitkan dengan Prabowo hari ini kan Gatot di luar pemerintahan seperti halnya Anies Baswedan gitu. Apa yang Anda ingin katakan? Ya, tapi saya pikir dekat lagi bro, dekat ya, lagi. Tidak ada. Jangan terlalu jauh. Dalam politik yang tidak ada mayoritas seperti begini, ya. Maka untuk membangun bangsa ini tidak hanya mengandalkan partai politik, tidak hanya mengandalkan pemilik partai politik, tapi juga mengandalkan tokoh masyarakat, ya. Tokoh infrastruktur masyarakat. Gatot itu kan sekarang menjadi tokoh masyarakat, tapi jangan lupa Refli, Gatot itu memiliki integritas yang bisa diterima pihak. Dia memiliki pengalaman di bidang keamanan dan pertahanan nasional kan. Jadi saya kira reputasinya tidak diragukan. Demikian juga Abraham Samad maupun Bambang Wijayanto. Ya. Saya kira kita membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas. Ya kan? Oke. Jadi artinya bisa juga Anies yang dilibatkan. Artinya ini kan mereka untuk backup pemerintahan ini gitu kan. Bahwa apapun yang harus dikerjakan itu adalah dalam rangka untuk membuktikan bahwa pernyataannya Prabowo itu soal para makar dan terorisme bukan kaleng-kaleng, bukan pepesan kosong kan? Saya kira ini kenapa untuk memberikan kepercayaan kepada investor masuk, itu paling penting. Oke, lalu kalau Anda melihat terakhir ya untuk bagian soal ini, kalau melihat Anda bagaimana pemerintahan ini berjalan selama hampir 1 tahun ini, apa evaluasi yang Anda lihat? Kalau saya melihat jajaran kabinet, orang yang mungkin perlu direkrut lagi, orang yang perlu dicopot, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan kemarin, ada juga isu copot Kapolri dan lain sebagainya, banyak sekali. Silakan. Kalau menurut saya, kata kunci dalam Prabowo ini, Prabowo harus mampu melepaskan hubungan politik emosionalnya dengan Jokowi. Ya kan? Hubungan kemanusiaannya tetap silaturahmi tetap jalan. Ya. Mantan presiden, kan? Tapi hubungan politik emosionalnya harus dilepaskan. Karena beda antara politik yang akan dicapai oleh Prabowo dan politik yang telah dicapai oleh Jokowi. Kalau menurut saya adalah bahwa Prabowo harus benar-benar independen terhadap semua mantan presiden. Kan? Siapapun dia harus independen terhadap mantan presiden supaya dia benar-benar membangun Indonesia baru. Ya kan?
dia supaya dia bisa jujur, bisa independen juga, dia melihat situasi apa yang dibahaskan oleh Jokowi itu pada dia kan. Nah, ini harus lepaskan diri gitu. Dia harus mampu melepaskan diri. Dan kemudian ini kabinetnya Prabowo kan 70% kan orang Jokowi semua kan. Artinya kabinet ini hampir mirip kabinet carryover. Ya kan, benar kan? Kabinet yang ditransfer aja kan sebenarnya kan. Nah, ini harusnya diganti menurut saya. Harus diganti, dan situ masukkan Anies, masukkan Gatot kalau Anies mau. Masukkan Bu Megawati. PDP kan? Masukkan Ganjar situ. Jadi benar-benar rekonsiliasi. Ini jadi Prabowo itu musuh-musuh politiknya seperti yang dulu itu, Prabowo ini adalah orang yang tidak pendam, orang yang tidak memiliki dendam, orang yang tidak memiliki kebencian turun-temurun pada orang itu. Tapi adalah dia benar-benar selesai. Oleh karena itu memasukkan Gatot Nurmantio, masukkan Anies, masukkan Ganjar dan PDP sana, ini adalah rekonsiliasi untuk memperkuat pemerintahnya Prabowo. Kalau kita lihat Gatot misalnya, Gatot itu kan pengkritik Prabowo, tapi bukan pengkritik pengkritik Jokowi, tapi bukan pengkritik Prabowo. Sampai sekarang pun dia kan tidak pernah mengkritik Prabowo. Ya, makanya saya bilang kan ada pernyataannya Gatot tentang anasir-anasir itu kan. Nah, sekarang kan terbukti kan. Terbukti bahwa saya hakul yakin tidak mungkin Prabowo membuat statement makar dan teroris pada demo tanggal 25 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Ini kan pasti tidak jauh beda dengan sinyalemennya Presiden Gatot kan di Jogja kemarin. Jadi artinya bahwa jangan sampai ada tuduhan masyarakat yang diarahkan kepada Jokowi, kan ini nggak fair juga kan, nggak bagus kan. Nah, oleh karena itu menurut saya bahwa untuk menghindari tuduhan-tuduhan ini maka sudah sangat tepat bila Prabowo membentuk tim pencari fakta.